Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam, amma ba'du. Alhamdulillah, di dalam nasihat dan ceramah yang disampaikan oleh tamu kita yang datang dari kota Tarim, ad-da'i ilallah Al-Habib Abdurrahman Ibn Syekhina Al-Imam Al-Allama Al-Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dan Allah Maha Dermawan ingin memberikan anugerah yang besar untuk kita sekalian. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengumpulkan kita di dalam perayaan acara haul daripada seorang imam, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, yang mana beliau memiliki hubungan yang erat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya di dalam setiap gerak-geriknya, hingga beliau mengambil hidayat petunjuk langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebagai pewaris daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat peneladanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menjadikannya sebagai pelita di alam semesta ini. Dan kita bersyukur, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Munsib Al-Habib Alawi Ibn Al-Habib Anis bin Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi yang telah memberikan kesempatan untuk saya berdiri di tempat ini, dan kita sama-sama mendoakan agar Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan juga kepada segenap keluarga besar daripada Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdurrahman mengatakan bahwasanya dahulu saya pernah datang ke tempat ini dan menyaksikan Al-Habib Anis bin Alawi bin Ali Al-Habashi, yang mana ketika saya memandang wajahnya cair hati saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika saya memandang wajah yang bercahaya tersebut, wajah orang yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beginilah para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan ketika kita duduk di hadapan mereka, turun ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, turun rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana saya mengingat dahulu Al-Habib Anis, bagaimana kecintaan beliau kepada tamu-tamunya, sehingga terkadang ketika beliau lagi kurang sehat, lagi sakit, tiba-tiba datang seorang tamu, beliau bangun dari sakitnya seakan-akan gak pernah sakit sama sekali, saking cintanya kepada tamu. Dan sebelumnya juga saya mengenal di Hadramut, yaitu kakak daripada Al-Habib Anis, yaitu Al-Habib Ahmad bin Alawi bin Ali Al-Habashi, yang mana beliau juga merupakan guru saya, yang mana saya selalu mengambil keberkahan dari beliau. Dahulu Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Habashi pernah cerita kepada saya mendengar sendiri dan beliau cerita kepada saya ketika saya ditinggal oleh ayah saya ke Solo. Saya di Hadramut sekian puluh tahun, saya itu waktu masih anak-anak, saya rindu kepada ayah saya. Saya ingin sekali melihat ayah saya di sana di Solo, sehingga nggak tahu jalan bagaimana, hingga akhirnya saya mengadu kepada guru saya Al-Habib Alawi bin Syihab di kota Tarim. Ketika saya mengadukan, tiba-tiba Al-Habib Alawi menenangkan hati saya dan mengatakan, wahai Ahmad, saya dan engkau sama, saya punya ayah juga di Palembang, dia sampai meninggal dunia di Palembang, saya nggak pernah berjumpa dengannya. Ketika saya mendengar ucapan daripada Al-Habib Alawi, saat itu saya tahu bahwa saya pun tidak akan pernah berjumpa lagi dengan ayah saya sampai beliau meninggal dunia di kota Solo. Wah, kata begini mereka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan diceritakan tentang bagaimana sejarah kehidupan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Dahulu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi dididik dan dibimbing langsung oleh ayahnya di kota Mekah, sampai terkadang beliau itu tidak berhenti-hentinya, beliau dan saudara beliau dan teman-teman beliau menuntut ilmu, belajar, mengkaji ilmu sampai tengah malam. Terkadang ayahnya itu membuka pintu kamar mereka di tengah malam, dapetin mereka lagi mengkaji kitab, lagi membaca kitab, lagi belajar, menuntut ilmu satu sama lain. Ketika dilihat, ayahnya bahagia dan gembira dan mendoakan kepada mereka, barakallahu fikum, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Masuk ayahnya, nggak lama setelah berapa jam kemudian buka lagi pintunya, dapetin mereka tidak tidur, masih asyik mengkaji ilmu dan belajar serta menuntut ilmu. Bahagia ayahnya. Sampai
sampai datang akhir malam untuk waktunya tahajud, dibuka pintu kamar mereka, dapetin mereka masih tetap belajar. Sampai akhirnya ayah mereka bilang, sudah cukup, sekarang udah bukan waktunya belajar, sekarang saatnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bersama-sama pergi ke Masjidil Haram untuk tahajud di hadapan Ka'bah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah dahulu keadaan mereka. Seorang anak menimba ilmu dari ayahnya, abun yatalagga an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi. Habib Ali mengambil ilmu dari ayahnya, mengambil anwar cahaya dari ayahnya hingga bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Al Habib Anis, kita punya guru. Beliau setelah ayahnya meninggal dunia duduk di tempat ini membimbing umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala sekitar lebih dari 54 tahun. Beliau berdakwah di jalan Allah, meneruskan perjuangan ayahnya sebagaimana dahulu Al Habib Ali bin Muhammad Al Habashi, yang mana ini semua adalah lambang kasih sayang mereka kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habashi di dalam syairnya beliau mengatakan, ya Allah irham wa khadzir kullama kan yabis. Ya Allah, turunkan rahmatmu dan hijaukan kembali apa yang telah menjadi kering daripada jalan yang dahulu pernah ditempuh oleh para leluhur kami, para aslafun salihin. Perhatian beliau kepada umat sangat besar, sehingga saking besarnya perhatiannya Al Habib Ali Habsyi, saking besarnya kasih sayang beliau kepada umat, ingin memberikan manfaat kepada umat, Allah wujudkan segala harapan daripada Al Habib Ali Habsyi, sehingga dimanapun penjuru kita masuk, kita dapetin di situ nama Habib Ali disebut-sebut, sehingga qasidah beliau dilantunkan, ucapan beliau dijadikan sebagai panutan di dalam kehidupan manusia, sampai dikatakan saya masuk ke ujung Afrika, saya dapetin di ujung Afrika berapa banyak orang-orang yang menyebut dan mengambil keberkahan daripada Al Habib Ali bin Muhammad Al Habashi. Beginilah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah qaum bahjatul alam wa unsul majalis. Mereka adalah mahkota bagi alam semesta ini. Para aulia Allah Subhanahu wa taala, kan waqti bihim na'im wa safi wa anis. Dulu kata Habib Ali Habsyi, di zamanku aku masih menyaksikan manusia-manusia yang wajah mereka bercahaya. Para aulia Allah Subhanahu wa taala, tashhadul ain minni nur tilkal arais. Mataku selalu menyaksikan wajah-wajah yang bercahaya tersebut. Nah, kita tanyakan kepada diri kita, kemana wajah-wajah tersebut saat ini? Karena itu ayuhal ikhwan, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan ini bersambung kepada aulia yang sebelum kita. Mudah-mudahan perkumpulan ini membawa keberkahan untuk kita sekalian. Tanyakan kepada diri kita, teman duduk kita siapa? Teman duduk anak keluarga kita siapa saat ini? Dahulu mereka menjadi teman duduk para Al Habib Ali Habsyi, para aulia Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Teman duduk kita siapa? Teman duduk anak keluarga kita siapa? Sekarang yang menjadi teman duduk kita, anak keluarga kita, televisi. Orang-orang yang bejat yang ada di televisi, internet, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, semua ini menghancurkan jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang tua kita. Bagaimana keadaan kita saat ini ayuhal ikhwan? Sehingga gara-gara hal yang semacam ini kita dapetin anak-anak kita tumbuh sudah mengenal pacaran, pergaulan bebas, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita agar Allah mengangkat segala bala dan musibah besar ini yang menimpa kita dan keluarga kita. Harapan kita adalah berkat daripada Al Habib Ali Habsyi, sebab nggak ada yang bisa mengangkat ini musibah. Inilah musibah yang sesungguhnya, inilah bala yang sesungguhnya, dan nggak ada yang bisa mengangkat musibah semacam ini, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat Al Habib Ali Habsyi dan para aulia diangkat ini bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang mulia yang barusan kita dengar tentang mereka para aulia Allah, tentang Al Habib Ali Habsyi, nggak bakal bisa datang begitu ada dengan berharap, dengan berangan-angan dan bermimpi, tidak, akan tetapi dengan kesungguhan, dengan kesungguhan dan dengan duduk bersama mereka orang-orang saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk dengan ahli nur, orang-orang yang bercahaya, bagaimana dia nggak dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala? Biar pinter-pinter kita mencari teman duduk untuk diri kita dan anak keluarga kita. Demikian pula kita harus memperhatikan keadaan wanita-wanita di rumah kita. Jaga mereka, lindungi mereka dari pergaulan bebas, perintahkan mereka untuk menutup aurat dan mengenal rasa malu mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al Habib Abdurrahman menceritakan bahwasanya dulu saya pernah lebih dari 30 tahun yang lalu, sampai detik ini saya selalu mengingat ucapan yang pernah diucapkan oleh Al Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Al Habashi, yang mana putra-putra beliau masih ada di sini, ikut hadir bersama kita sekalian. Al Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al Habashi pernah beliau bercerita, beliau ketika berceramah memberikan contoh ketika saat itu wanita-wanita mulai banyak yang keluar dari rumah
rasa malu mulai berkurang di tengah wanita-wanita kaum muslimin. Beliau mengatakan, diberikan contoh perumpamaan, seorang wanita itu ibaratnya seperti buah. Buah kalau masih ditutup dengan kulitnya masih segar, semua orang juga mau membelinya. Tapi kira-kira kalau buah itu jeruk atau apalah, kulitnya udah dibuka, terus kita katakan ayo siapa yang mau beli ini jeruk, nggak ada yang mau beli, ini busuk udah, didatengin lalat, dimakan sama lalat dan lain sebagainya. Begitu pula perempuan, katanya seorang wanita kalau masih tertutup rapat dengan kulitnya, semua orang bakal mencarinya, bakal menjadi terhormat dan berharga. Tapi kalau udah kebuka begitu aja, lalat semuanya datang, hal-hal yang buruk akan menimpa kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Akhlak Nabi Muhammad kita bawa ke dalam rumah tangga kita, jaga anak keluarga kita, anak-anak kita, didik mereka dengan didikan yang terbaik, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mendoakan kepada para ulama kita, guru-guru kita, khususnya kepada keluarga besar Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memohon kepada Allah dengan berkat perkumpulan yang semacam ini agar Allah mengangkat bala dan musibah yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru dunia, di negeri Syam dan di berbagai tempat yang lainnya. Mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang enggak punya perhatian kepada kaum muslimin, maka bukan dari golongan umat Islam. Berikan perhatian kita kepada mereka, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keadaan umat Islam sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Dan ini sedikit yang bisa saya terjemahkan dari apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang mudah-mudahan bawa manfaat untuk kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.